Udah? Share screen-nya. Share screen benar. Aman HP record. Udah? Udah. Record. Sudah kan? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah akuntansi biaya ingin mempresentasikan hasil bandingan kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 11 orang, yaitu Nur Ihsan, Asra Julianti, Raden Adi Kamajaya Sinatrio, saya sendiri, Maulinda Ayuning Tias, Yanuariska Anggun Purnamasari, Vicky Dian Pramana Putra, Nur Anita, Rosid, Fitria Rahma Auliani, Nur Khadijah Maharani, dan Dimas Danu Setiawan. Materi pada kelompok kami yaitu job order costing. Untuk materi pertama dipersilahkan kepada Rosid. Oke. Job order costing, full costing. PT Jaya Grafika, sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang percetakan. Semua pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi dan pemesanan, dan biaya dikumpulkan menurut pesanan yang diterima. Pendekatan yang digunakan perusahaan dalam penentuan harga pokok produksi adalah full costing. Untuk dapat mencatat biaya produksi tiap pesanan diberi nomor, dan setiap dokumen sumber dan dokumen pendukung diberi identitas nomor pesanan. Yang bersangkutan dalam bulan Juli 2020, PT Jaya Grafika mendapatkan pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 3.000 lembar dari PT Pratama Putra. Harga yang dibebankan kepada pemesan tersebut adalah 3.000 per lembar. Dalam bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan brosur sebanyak 40.000 lembar dari PT Wahana dengan harga yang dibebankan kepada pemesan sebesar 900.000 per lembar. Pesanan dari PT Pratama Putra diberi nomor AP001 dan pesanan dari PT Wahana diberi nomor AP002. Berikut ini kegiatan produksi dan kegiatan lain untuk memenuhi pesanan tersebut. Pembelian bahan baku dan bahan penolong pada tanggal 3 Juli. Perusahaan membeli bahan baku dan bahan penolong sebagai berikut. Bahan baku, kertas linen 170 dengan harga 10.000 dengan total 1.700. Kertas Ari paper 22 roll dengan harga 325.000 dengan total 7.150.000. Tinta Diabes 12 botol dengan harga 15.000 dengan total 180.000. Tinta Ari paper 50 botol dengan harga 23.000 dengan total 1.150. Jumlah bahan baku yang dibeli yaitu sebesar 10.180.000. 1. Pembelian bahan baku dan bahan penolong pada tanggal 3 Juli. Bahan penolong. Bahan penolong X 350.000, bahan penolong Y 650.000. Jumlah bahan penolong yang dibeli 1 juta rupiah. Bahan baku dan bahan penolong dibeli oleh bagian pembeli. Bahan tersebut disimpan di dalam gedung hingga akan digunakan untuk memproduksi undangan dan brosur pesanan tersebut. Perusahaan menggunakan 2 rekening kontrol untuk persediaan bahan. Persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong. Pembelian bahan baku dan bahan penolong tersebut dijurnal sebagai berikut. Jurnal 1, persediaan bahan baku 10.180.000 pada kas 10.180.000. Jurnal 2, persediaan bahan baku 1 juta rupiah pada kas 1 juta rupiah. Tutup lagi. Yang kedua, pemakaian bahan baku dan bahan penolong dalam produksi. Untuk dapat mencatat bahan baku yang digunakan dalam tiap pesanan, perusahaan menggunakan dokumen yang disebut bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen ini digunakan oleh bagian produksi dan diserahkan kepada bagian gudang untuk meminta bahan baku yang diperlukan oleh bagian produksi.
Bagian gudang akan mengisi jumlah bahan yang diserahkan kepada bagian produksi pada dokumen tersebut, dan kemudian dokumen tersebut dipakai sebagai dokumen sumber untuk dasar pencatatan pemakaian bahan. Untuk memproses pesanan AP001 dan AP002, bahan baku yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku untuk pesanan AP001-nya, yaitu kertas linen 170 rem dengan harga 10.000, tinta di base-nya 12 botol dengan harga 15.000. Jadi jumlahnya bahan baku untuk pesanan AP01 ialah kisaran 1.880. Yang kedua, bahan baku untuk pesanan AP002-nya yaitu kertas art papernya 22 roll dengan harga 325.000. Yang kedua, tinta art papernya 50 botol dengan harga 23.000. Jadi jumlah bahan baku untuk pesanan AP002-nya yaitu 8.300.000. Jadi total bahan bakunya kisaran 10.180.000. Pada saat memproses dua pesanan tersebut, perusahaan menggunakan bahan penolong sebagai berikut. Bahan penolong X seharga 350.000, bahan penolong Y 650.000. Jumlah bahan penolong yang dipakai dalam produksi sebesar 1 juta. Pencatatan pemakaian bahan baku dalam metode harga pokok pesanan dilakukan dengan mendebat rekening barang. Dalam proses dan mengkredit rekening persediaan bahan baku dengan dasar bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Pendebitan rekening barang dalam proses diikuti dengan pencatatan rincian bahan baku yang dipakai dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku adalah sebagai berikut. Jurnal 3. Barang dalam proses biaya bahan baku 10.180.000. Persediaan bahan baku 10.180.000. Karena dalam metode harga pokok pesanan harus dipisahkan antara biaya produksi langsung dengan biaya produksi tidak langsung, maka bahan penolong yang merupakan unsur biaya produksi tidak langsung dicatat pemakaiannya dengan mendebit rekening kontrol biaya overhead pabrik. Sesungguhnya jurnal pencatatan pemakaian bahan penolong sebagai berikut. Jurnal 4, overhead pabrik sesungguhnya 1 juta, persediaan bahan penolong 1 juta. Pencatatan biaya tenaga kerja. Dalam metode harga pokok pesanan harus dipisahkan antara upah tenaga kerja langsung dengan upah tenaga kerja tidak langsung. Upah tenaga kerja langsung dicatat dengan mendebit rekening barang. Dalam proses dan dicatat pula upah tenaga kerja tidak langsung dicatat dengan mendebit biaya overhead pabrik. Langsung aja. Catatan biaya tenaga kerja. Misalnya biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi adalah sebagai berikut. Upah tenaga kerja langsung untuk pesanan AP001 250 jam dikali 10.000 sama dengan 1.500.000. Upah tenaga kerja langsung untuk pesanan AP002 300 jam dikali 10.000 sama dengan 3 juta. Pengawasan produksi sama dengan 1.200.000. Gaji karyawan bagian administrasi dan umum sama dengan 300. Gaji karyawan bagi pemasaran sama dengan 2 juta. Jumlah gaji dan upah sama dengan 9 juta. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung dilakukan 3 tahap, yaitu pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan, pencatatan distribusi biaya tenaga kerja, pencatatan pembayaran gaji dan upah. Pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan. Atas terdaftar gaji dan upah yang dibuat, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Jurnal 5. Gaji dan upah sama dengan 9 juta.
utang gaji dan upah sama dengan 9 juta. Pencatatan distribusi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja terdiri dari beberapa unsur, maka perlu dilakukan distribusi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung dibebankan kepada pesanan yang bersangkutan dengan mendebit rekening BDP dan mencatatnya ke dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan unsur biaya produksi tidak langsung dan dicatat sebagai unsur biaya overhead pabrik, serta didebitkan dalam rekening biaya overhead pabrik. Biaya tenaga kerja non-produksi merupakan unsur biaya non-produksi dan dibebankan ke dalam rekening kontrol biaya administrasi dan umum atau biaya pemasaran. Pencatatan biaya tenaga kerja. Pencatatan distribusi biaya tenaga kerja. Jurnal di distribusi biaya tenaga kerja berdasarkan contoh sebelumnya adalah sebagai berikut. Jurnal 6. Barang dalam proses BTKL sama dengan 4.500.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya sama dengan 1.200.000, biaya administrasi dan umum sama dengan 1.300.000, biaya pemasaran sama dengan 2 juta, gaji dan upah sama dengan 9 juta. Pencatatan pembayaran gaji dan upah yang terutang dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Jurnal 7. Utang gaji dan upah sama dengan 9 juta. Kas sama dengan 9 juta. Pencatatan biaya overhead pabrik. Pencatatan biaya overhead pabrik dibagi menjadi dua, yaitu pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dan pencatatan biaya